Terpojok, GNPF MUI mendadak temui Jokowi. Rizik putus asa. Tak ada angin, tak ada isu. Tiba-tiba publik dikejutkan manuver dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI hari Minggu 25 Juni 2017. Bahtiar Nasir dan petinggi GNPF MUI lainnya secara mendadak bertemu dengan Jokowi. Menurut Mensesnek Pratikno, acara pertemuan itu terbilang mendadak. Pertemuan itu digagas oleh GNPF MUI karena ini hari Raya Idul Fitri, open house, maka Presiden menerima siapa saja yang datang. Demikian kata Pratikno. Pertanyaannya adalah mengapa tiba-tiba GNPF MUI secara mendadak bertemu dengan Jokowi? Mengapa pula Jokowi menerima kedatangan mereka? Lalu apa kira-kira isi pertemuan mereka? Mari kita teropong manuver GNPF MUI itu dengan hati yang sentosa sambil ngakak melihat strategi baru GNPF MUI. GNPF MUI sempat mengangkasa tinggi-tinggi langit. GNPF MUI tiba-tiba mendapat panggung dengan adanya kasus Ahok. Para petinggi GNPF MUI termasuk Rizik larut dalam euforia tingkat tinggi. Mereka lupa dieluk-elukan bagaikan pahlawan di atas mobil komando pada demo 14 dan 212 lalu. Isu sara pun digelontorkan secara dahsyat kepada Ahok hingga akhirnya Ahok keok dan masuk penjara. Selama menjalankan aksinya, GNPF MUI didukung dan didompleng oleh beberapa pihak. Ambisi tinggi pun dirancang secara spektakuler. Tujuan gerakan pendompleng ternyata bukan hanya melengsarkan Ahok, tetapi juga melengsarkan Jokowi. Belakangan terkuak kepada publik bahwa kasus Ahok hanyalah kedok dan pintu masuk untuk melengsarkan Jokowi. Nah, melihat situasi panas itu, Jokowi pun secara cerdas memutus langsung tali kedok itu. Jokowi membiarkan hukum memproses Ahok. Ahok pun secara kesatria menyibak semak agar keluar ular-ular beludak penuh racun. Satu persatu ular beludak itu keluar dari sarangnya dengan kasus pelanggaran hukumnya masing-masing. Sejumlah orang yang berencana membuat makar, menyebar fitnah ataupun membuat isu PKI ditangkap. Al-Khattab, Alfian Tanjung dan para pendompleng GNPF MUI lainnya dicokok polisi. Tak terkecuali daripada Rizik Syihab. Pemimpin Front Pembela Islam ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penghinaan Pancasila dan kasus chatting porno dengan Firza Hussein. GNPF MUI dan para pendomplengnya terbelalak atas manuver Jokowi. Tak ada dalam kamus GNPF MUI sebelumnya bahwa Jokowi akan membiarkan Ahok. Demikian juga keberanian Tito menangkap para ulama yang berbuat kriminal semakin membuat GNPF MUI kalang kabut. Penetapan Rizik sebagai tersangka membuat GNPF MUI terbakar jenggot. Rizik adalah simbol GNPF MUI. Ancaman perlawanan demo kepada Jokowi pun dilontarkan secara dahsyat terkait dengan kasus Rizik. Isu kriminalisasi ulama dikumandangkan. Kata revolusi, rekonsiliasi dan gugatan dan pelengseran silih berganti diarahkan kepada Jokowi. Namun Jokowi tak bergeming. Bahkan semakin hari konsolidasi kekuatan Jokowi semakin kuat. Pernyataan tegas Jokowi bahwa akan menggebuk ormas anti-Islam dan siapapun yang membangkitkan PKI membuat nyali GNPF MUI mulai kendor. Apalagi
rencana pelengseran Jokowi dan pembentukan negara khilafah yang dikira akan terwujud ternyata gatot alias gagal total. Bukan hanya itu, FPI, HTI terancam dibubarkan lewat Perpu. Pun ancaman kepada aparat agar tidak memproses ulama yang berbuat kriminal tidak digubris. Rizik yang menista Pancasila ternyata memicu penguatan Pancasila itu sendiri. Terancamnya NKRI akan ide negara khilafah membuat gaung NKRI pun berkumandang di berbagai pelosok Nusantara. Para pengkhianat bangsa dibetakan secara detail, mereka yang berkedok mengatasnamakan umat Islam diinvestigasi. Pemerintahan Jokowi merapat ke NU dan Muhammadiyah. Banser dan Ansor semakin mendapat tempat untuk memberantas ormas-ormas radikal. Kaum radikal dan anti Pancasila pun kian dijepit. Sementara itu ormas radikal semakin terpojok, para pimpinannya semakin kerdil. GNPF MUI bingung, organisasi ini sekarang tak tahu harus bagaimana. Mau dipermainkan, dibuka cabang ke daerah-daerah ataupun dibubarkan. Usaha GNPF MUI untuk menyelamatkan simbol GNPF MUI, Rizik, dari jeratan hukum semakin sia-sia. Hukum yang adil tetap dituntut kepada Rizik. Seruan mediasi Rizik dari tanah Arab melalui Yusril tak mendapat sambutan. Bahkan istana lewat Pramono Anung telah menutup pintu dan tak melayani lagi respon apapun terkait kasus Rizik. Mandek. Usaha terakhir pun dilakukan. GNPF MUI datang ke istana dan ngotot bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka meminta mengemis dan memanfaatkan open house di istana di hari Idul Fitri ini untuk tentunya melunakkan hati Jokowi. Karena bertepatan dengan open house di hari raya, maka Jokowi pun bersedia bertemu dengan para petinggi GNPF MUI itu. Pertemuan itu jelas menguntungkan posisi Presiden Jokowi. Publik tentu tidak tahu persis apa isi daripada pertemuan itu. Namun melihat isu panas terkait Rizik akhir-akhir ini, besar kemungkinan GNPF MUI meminta Jokowi agar menghentikan kasus Rizik. Respon Jokowi pun amat tegas. Jokowi tak akan biarkan penegakan hukum yang tidak adil. Artinya Rizik dan siapapun yang tersangkut kasus hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan hukum harus adil. Apakah usaha terakhir GNPF MUI itu untuk menyelamatkan Rizik berhasil? Jelas tidak. Jokowi akan menyerahkan kasus Rizik itu kepada penegak hukum. Kendati pun ada iming-iming dari GNPF MUI bahwa akan mendinginkan suasana, mendukung Presiden Jokowi atau iming-iming lain, namun Jokowi tidak akan terpengaruh. Bahkan mungkin Jokowi ngakak mendengar permintaan dan tawaran rekonsiliasi dari GNPF MUI itu. Jika akhirnya usaha terakhir GNPF itu untuk mendikte, mengancam, mengiming-imingi ataupun sebaliknya meminta, mengemis, memohon kepada Jokowi agar Rizik diselamatkan, gagal total. Maka Rizik di tanah Arab, maka Rizik di tanah Arab pun semakin putus asa. Jadi setelah terpojok dan nyalinya kendor, baru GNPF MUI ngotot dan mencuri kesempatan bertemu dengan Jokowi. Begitulah kura-kura. Demikian ditulis oleh Asyarul Hago. Oke, kami segenap kru daripada Radio Sindiran Sindiran memohon maaf kepada Anda semuanya di Hari Raya Idul Fitri ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih, mengucapkan minal aidin wal faidin, dan tentunya kami mohon maaf kepada para pendengar semuanya daripada channel kami Radio Sindiran Sindiran. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terpojok, GNPF MUI mendadak temui Jokowi. Rizik putus asa. Tak ada angin, tak ada isu. Tiba-tiba publik dikejutkan manuver dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF MUI hari Minggu 25 Juni 2017. Bahtiar Nasir dan petinggi GNPF MUI lainnya secara mendadak bertemu dengan Jokowi. Menurut Mensesnek Pratikno, acara pertemuan itu terbilang mendadak. Pertemuan itu digagas oleh GNPF MUI karena ini hari Raya Idul Fitri, open house, maka Presiden menerima siapa saja yang datang. Demikian kata Pratikno. Pertanyaannya adalah mengapa tiba-tiba GNPF MUI secara mendadak bertemu dengan Jokowi? Mengapa pula Jokowi menerima kedatangan mereka? Lalu apa kira-kira isi pertemuan mereka? Mari kita teropong manuver GNPF MUI itu dengan hati yang sentosa sambil ngakak melihat strategi baru GNPF MUI. GNPF MUI sempat mengangkasa tinggi-tinggi langit. GNPF MUI tiba-tiba mendapat panggung dengan adanya kasus Ahok. Para petinggi GNPF MUI termasuk Rizik larut dalam euforia tingkat tinggi. Mereka lupa dieluk-elukan bagaikan pahlawan di atas mobil komando pada demo 14 dan 212 lalu. Isu sara pun digelontorkan secara dahsyat kepada Ahok hingga akhirnya Ahok keok dan masuk penjara. Selama menjalankan aksinya, GNPF MUI didukung dan didompleng oleh beberapa pihak. Ambisi tinggi pun dirancang secara spektakuler. Tujuan gerakan pendompleng ternyata bukan hanya melengsarkan Ahok, tetapi juga melengsarkan Jokowi. Belakangan terkuak kepada publik bahwa kasus Ahok hanyalah kedok dan pintu masuk untuk melengsarkan Jokowi. Nah, melihat situasi panas itu, Jokowi pun secara cerdas memutus langsung tali kedok itu. Jokowi membiarkan hukum memproses Ahok. Ahok pun secara kesatria menyibak semak agar keluar ular-ular beludak penuh racun. Satu persatu ular beludak itu keluar dari sarangnya dengan kasus pelanggaran hukumnya masing-masing. Sejumlah orang yang berencana membuat makar, menyebar fitnah ataupun membuat isu PKI ditangkap. Al-Khattab, Alfian Tanjung dan para pendompleng GNPF MUI lainnya dicokok polisi. Tak terkecuali daripada Rizik Syihab. Pemimpin Front Pembela Islam ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penghinaan Pancasila dan kasus chatting porno dengan Firsa Hussein. GNPF MUI dan para pendomplengnya terbelalak atas manuver Jokowi. Tak ada dalam kamus GNPF MUI sebelumnya bahwa Jokowi akan membiarkan Ahok. Demikian juga keberanian Tito menangkap para ulama yang berbuat kriminal semakin membuat GNPF MUI kalang kabut. Penetapan Rizik sebagai tersangka membuat GNPF MUI terbakar jenggot. Rizik adalah simbol GNPF MUI. Ancaman perlawanan demo kepada Jokowi pun dilontarkan secara dahsyat terkait dengan kasus Rizik. Isu kriminalisasi ulama dikumandangkan. Kata revolusi, rekonsiliasi dan gugatan dan pelengseran silih berganti diarahkan kepada Jokowi. Namun Jokowi tak bergeming. Bahkan semakin hari konsolidasi kekuatan Jokowi semakin kuat. Pernyataan tegas Jokowi bahwa akan menggebuk ormas anti-Islam dan siapapun yang membangkitkan PKI membuat nyali GNPF MUI mulai kendor. Apalagi rencana pelengseran Jokowi dan pembentukan negara khilafah yang dikira akan terwujud ternyata gatot alias gagal total.
Bukan hanya itu, FPI, HTI terancam dibubarkan lewat Perpu. Pun ancaman kepada aparat agar tidak memproses ulama yang berbuat kriminal tidak digubris. Rizik yang menista Pancasila ternyata memicu penguatan Pancasila itu sendiri. Terancamnya NKRI akan ide negara khilafah membuat gaung NKRI pun berkumandang di berbagai pelosok Nusantara. Para pengkhianat bangsa dibetakan secara detail. Mereka yang berkedok mengatasnamakan umat Islam diinvestigasi. Pemerintahan Jokowi merapat ke NU dan Muhammadiyah. Banser dan Ansor semakin mendapat tempat untuk memberantas ormas-ormas radikal. Kaum radikal dan anti Pancasila pun kian dijepit. Sementara itu ormas radikal semakin terpojok, para pimpinannya semakin kerdil. GNPF MUI bingung, organisasi ini sekarang tak tahu harus bagaimana. Mau dipermainkan, dibuka cabang ke daerah-daerah ataupun dibubarkan. Usaha GNPF MUI untuk menyelamatkan simbol GNPF MUI, Rizik, dari jeratan hukum semakin sia-sia. Hukum yang adil tetap dituntut kepada Rizik. Seruan mediasi Rizik dari tanah Arab melalui Yusril tak mendapat sambutan. Bahkan istana lewat Pramono Anung telah menutup pintu dan tak melayani lagi respon apapun terkait kasus Rizik. Mandek. Usaha terakhir pun dilakukan. GNPF MUI datang ke istana dan ngotot bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka meminta mengemis dan memanfaatkan open house di istana di hari Idul Fitri ini untuk tentunya melunakkan hati Jokowi. Karena bertepatan dengan open house di hari raya, maka Jokowi pun bersedia bertemu dengan para petinggi GNPF MUI itu. Pertemuan itu jelas menguntungkan posisi Presiden Jokowi. Publik tentu tidak tahu persis apa isi daripada pertemuan itu. Namun melihat isu panas terkait Rizik akhir-akhir ini, besar kemungkinan GNPF MUI meminta Jokowi agar menghentikan kasus Rizik. Respon Jokowi pun amat tegas. Jokowi tak akan biarkan penegakan hukum yang tidak adil. Artinya Rizik dan siapapun yang tersangkut kasus hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan hukum harus adil. Apakah usaha terakhir GNPF MUI itu untuk menyelamatkan Rizik berhasil? Jelas tidak. Jokowi akan menyerahkan kasus Rizik itu kepada penegak hukum. Kendati pun ada iming-iming dari GNPF MUI bahwa akan mendinginkan suasana, mendukung Presiden Jokowi atau iming-iming lain, namun Jokowi tidak akan terpengaruh. Bahkan mungkin Jokowi ngakak mendengar permintaan dan tawaran rekonsiliasi dari GNPF MUI itu. Jika akhirnya usaha terakhir GNPF itu untuk mendikte, mengancam, mengiming-imingi ataupun sebaliknya meminta, mengemis, memohon kepada Jokowi agar Rizik diselamatkan, gagal total. Maka Rizik di tanah Arab, maka Rizik di tanah Arab pun semakin putus asa. Jadi setelah terpojok dan nyalinya kendor, baru GNPF MUI ngotot dan mencuri kesempatan bertemu dengan Jokowi. Begitulah kura-kura. Demikian ditulis oleh Asyarul Hago. Oke, kami segenap kru daripada Radio Sindiran Sindirun memohon maaf kepada Anda semuanya di Hari Raya Idul Fitri ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih, mengucapkan minal aidin wal faidin, dan tentunya kami mohon maaf kepada para pendengar semuanya daripada channel kami Radio Sindiran Sindirun. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.